Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sekitar jam 9. Oke teman-teman, terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Terima kasih telah menyimak menonton video saya. Semoga teman-teman semuanya dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan. Terima kasih telah menyupport dari channel saya. Tanpa teman-teman, channel saya tidak berkembang. Oke, untuk di video ini saya akan berbagi tips, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mengalami masalah kendala di motornya yang sering berbet saat digunakan, karena di sini saat sekarang itu musim hujan. Dan kebetulan untuk di belakang saya ini ada motor Mega Pro Monoshock. Mega Pro Monoshock, dan di sini mengalami beberapa kendala dari motor ini, di mana motor ini sering terjadi berbet atau saat kita gunakan itu kadang normal kadang tidak. Oke, simak terus, semoga bermanfaat tips penanganan dari sebuah motor yang bermasalah, terutama pada bagian untuk motor sport pada bagian tangki bagian atas. Oke teman-teman, di sini langsung aja kita lakukan menganalisa atau memperbaiki dari masalah di motor Mega Pro Monoshock seperti ini. Dan untuk kondisi awal dari motor ini adalah saat kita gunakan atau Mas Yudanya menggunakan itu, motornya habis di servis atau dibersihkan, di tap di karburatornya. Oke, untuk karburator dari motor Mega Pro Monoshock ini posisinya di bawah sini atau di bawah tangki, dan untuk baut di sini adalah baut setelan pengetapan dari bensin, atau saat motor ini bermasalah kita bisa melakukan pengetapan di bagian sini. Oke, ini saya coba putar ke kiri seperti ini. Oke, ini untuk keran bensinnya sudah terbuka, kita akan coba. Oke, kita lihat untuk kondisinya. Di sini ada selang pembuangan dari karburator sebelah sini, dan di sini jalurnya langsung ke bawah sini. Oke, nanti saat saya tap itu langsung ke lantai. Kita akan coba tes atau lihat. Ini saya putar dulu ke kiri. Seperti ini. Oke, ini sudah saya putar. Oke, seperti ini. Oke, ini bisa dilihat teman-teman. Oke, ini saya tutup lagi. Oke, seperti ini. Oke, ini untuk kondisinya dari bensinnya. Ini kita bisa lihat. Kita dekatkan dulu. Ini adalah bensin. Ini yang basah ini adalah bensin. Oke, ini adalah bensin. Dan di sini kita bisa lihat. Oke, di sini adalah air. Karena air dan bensin itu tidak bisa tercampur. Oke, ini tidak bisa tercampur. Oke, air dan bensin. Oke, Mas Yuda, ini ada airnya, Mas Yuda, masih ada airnya. Oke, dan untuk kondisi di dalam tangki saat motor digunakan, ini untuk air ini berada di bawah dan bensinnya itu berada di atas air. Maaf, untuk airnya ini berada di bawah dan bahan bakarnya berada di atas, karena berat jenis dari air itu lebih besar, jadi posisi airnya selalu di bawah. Dan ini berpengaruh sekali terhadap saat motor kita gunakan. Saat motor kita gunakan, dimana saat kita gunakan itu terasa berbet ataupun sistem pengapian atau pembakaran di dalam mesin itu terasa seperti kunci kontak di off kan, kemudian dinyalakan motornya. Jadi untuk lebih mudahnya itu kehilangan dari sistem pengapian di motor seperti itu. Untuk lebih memudahkan
cara penanganan atau pengetahuan dari sebuah motor, di mana motor itu seperti kerusakan dari busi ataupun keeroran dari CDI. Jadi seperti itu efek dari adanya air di dalam atau tercampur dengan bensin di dalam karburator. Jadi saat tangki bensin ini saat karburator ini kita gunakan di motor dan posisi airnya ini berada di bawah dan BBM-nya di atas. Saat kita jalankan motornya seperti ini, ini karena di tangkinya mungkin masih ada sisa air, dan air itu akan naik ukurannya atau volumenya ke atas ini. Jadi saat kita buat jalan motornya itu yang tersedot adalah air yang sebelumnya pada saat air di karburatornya ini sedikit, itu yang tersedot adalah BBM dan udara, tetapi sesuai berjumlahnya air di dalam mangkok karburator ini menyebabkan tersedotnya air dan udara masuk ke ruang bakar. Ini yang menyebabkan tidak terjadinya pembakaran di ujung busi. Oke teman, jadi di sini kita bisa mengetahui dengan mudah di mana pada saat air seperti ini bercampur dengan udara terjadi kabut, dan di sini ada percikan busi, ada percikan busi di sini. Jadi saat terjadi percikan busi, karena yang disuplai dari karburator bukan BBM dan udara, tetapi angin dan udara, sehingga tidak terjadi pembakaran di ruang mesin yang menyebabkan hilangnya tenaga atau seperti kontak di off-kan. Jadi seperti itu inti mudah dari sebuah penanganan masalah di dalam mesin. Kita bisa mengetahui tips-tips yang sederhana atau yang mudah dulu kita lihat atau kita cek. Terutama untuk sistem motor karburator, kita cek dulu karburatornya, kemudian kita lihat di businya. Di ujung businya ini juga sangat penting sekali atau berpengaruh sekali, dimana untuk posisi percikan busi yang bagus itu di atas ini, di atas ini, terkumpul di atas ini dan tidak menyebar ke samping. Ini juga bisa menyebabkan berbet jika percikan businya ini ke samping, di ini. Dan jika terlalu rapat dari celah busi, ini juga berpengaruh sekali terhadap kinerja atau pembakaran di dalam mesin, karena pembakaran di dalam mesin itu tidak sesuai dengan jumlah tenaga atau piston saat berada di atas, atau posisi proses pembakaran itu tidak terjadi pembakaran yang menyeluruh, sehingga saat kita buat jalan motornya kemudian kita turunkan gasnya, ini terjadi ledakan karena ada sisa BBM dan udara yang keluar dari knalpot. Karena pembakarannya tidak total, ini menyebabkan ledakan di knalpot. Dan bunyi suara keras di knalpot ini bisa disebabkan oleh celah di ujung businya ini yang terlalu rapat, dan tentunya bisa berpengaruh sekali terhadap performa atau tarikan motornya. Dan untuk standar dari setelan celah busi kita bisa gunakan di 0,9 mm seperti ini. Dan jika terlalu renggang, posisinya seperti ini, melebihi sekitar 1,2 mili, ini juga berpengaruh sekali terhadap
keawetan dari koil atau yang terhubung ke kabel busi. Di sini di dalamnya ini ada koil. Di dalamnya ada koil. Ini juga berpengaruh karena dimana saat percikan busi terjadi, kinerja dari sebuah koil ini sangat berat sekali atau besar sekali untuk memercikan bunga api pada busi, dimana jaraknya ini terlalu jauh. Seperti itu. Dan di sini untuk masalah selanjutnya ini kita bisa lihat untuk di bagian sini, bagian karburatornya ini sudah kita ketahui dengan mudah bahwa bensinnya tercampur air dan penyebabnya. Kita bisa cek di sini di tutup tangkinya, penyebabnya di sini. Kita bisa lihat di bagian tutup tangkinya. Bagian tutup tangkinya kita cek. Ini. Dan untuk tutup tangki kita bisa lihat bagian-bagiannya. Di sini ada kunci kontak. Ini untuk motor sport. Ini menghadap ke depan. Jadi saat kita tekan seperti ini, kunci kontaknya dapat dilepas. Tapi saat kita posisikan seperti ini atau kita lepas tutup tangkinya, ini tidak bisa dilepas. Seperti itu. Dan di sini ada beberapa bagian yang bisa kita lihat pada penutup tangkinya ini. Di sini ada karet seal atau karet karet perapat atau seal karet supaya air tidak masuk ke dalam tangki. Ini kebanyakan terjadi masalah di bagian sini, terutama motor sport atau motor laki-laki. Motor bebek juga bisa terjadi bagian sini. Ini biasanya terjadi pengerasan pada silnya atau o-ring karetnya ini karena sudah lama. Tetapi di sini tidak terlalu keras atau di sini masih lentur. Kita bisa lihat untuk kondisinya seperti ini. Ini lentur. Dan di sini ada bagian yang terpenting dari sebuah tangki motor, di mana sangat berpengaruh sekali saat kita gunakan jalan, terutama di posisi jauh sekitar 1 km atau 2 km lebih. Ini bisa terjadi macet atau mogok motornya tanpa sebab. Itu bisa terjadi dikarenakan di bagian sini ada lubang. Lubang seperti ini. Ini adalah lubang ventilasi dari penutup tangkinya, di mana lubang ini berfungsi untuk menyuplai angin luar. Angin luar masuk ke dalam tangki. Ini ada lubang kecilnya, tapi aman kita saat tutup tangki ini kita isi bensin full. Jadi ini tidak tumpah karena di sini ada jalur yang kecil atau penyekat, karena di sini cuman angin-angin biasa. Dan di sini bisa terjadi buntu atau bermasalah pada motor yang kita gunakan, terutama jarak jauh. Jika ini mengalami buntu atau kotor karena banyaknya debu atau karat, biasanya karat, di sini kita bisa menambah besarnya lubang di sini memakai paku supaya ventilasi atau udara luar yang melewati sini itu lebih lancar. Jadi kita tidak terlalu besar untuk membuat lubangnya, cukup seperti ini. Karena ini sangat berpengaruh sekali terhadap sirkulasi udara di dalam tangki. Karena saat penutupnya sini, untuk penutupnya sini, karena tidak ada ventilasi dari udara luar, jadi terjadi kevakuman di dalam tangki sini atau tidak ada angin luar yang masuk menyuplai atau memberi tekanan ke dalam tangki, atau intinya tidak
tidak ada udara di dalam tangki atau terjadi kevakuman yang menyebabkan saat keran ini kita posisikan on atau posisi mengalir, ini tidak terjadi keluarnya BBM ke dalam karburator karena di sini tidak ada udara yang tersirkulasi masuk ke dalam tangki kemudian masuk ke dalam karburator. Seperti itu untuk lebih memudahkan sistem cara kerja dari sebuah tangki motor baik bebek maupun sport seperti ini, baik motor injeksi maupun motor karburator seperti ini. Itu cara kerjanya hampir sama untuk semua motor. Oke teman-teman, dan di sini untuk solusinya kita bisa menggunakan tips yang sederhana, untuk dimana mengatasi dari masalah motor yang berbet atau bermasalah di saat kita gunakan, karena di sini sudah lama dipakai dari penutup tangkinya sini. Ini mungkin daya elastisitas atau ketebalan dari karetnya ini juga sudah berkurang. Kita bisa menggunakan tips seperti ini karena untuk motor sport posisi tangkinya ini di atas saat kita gunakan hujan, terutama hujan maupun saat kita cuci, itu bisa terselip di antara sini. Air masuk terselip di antara sini. Kita bisa menggunakan tips yang sangat mudah, yaitu menggunakan ban bekas dari ban motor dalam, seperti ini, dan kemudian kita gunting secukupnya. Di sini sudah saya gunting. Saya gunting seperti ini, saya posisikan seperti ini. Saya gunting. Saya gunting untuk ukurannya hampir sama. Bersama seperti ini, kita posisikan seperti ini. Ukur seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam di bagian sini, di baliknya sini. Di baliknya sini, supaya lebih rapat dan menekan, karena aman, karena di sini sudah ada sirkulasi dari luar. Yang menutup adalah bagian sini atau bagian yang ke lubang tangkinya. Seperti ini kita masukkan. Kita selipkan ke bagian samping-sampingnya di dalamnya sini. Ini teman, ini suasananya di kampung, ada motor mobil lewat atau pak sampah lewat tadi teman. Kita lanjut untuk memasang dari karetnya. Kita posisikan dimana karetnya ini berada di bawahnya sini secara melingkar seperti itu. Oke teman-teman, sesudah seperti ini, sudah seperti ini, sudah seperti ini, kita
Oke, ini sudah saya masukkan ke dalamnya sini, ke bagian belakangnya. Oke, ini sudah terlihat. Oke, selanjutnya kita pasang. Oke, kita pasang, kita tekan seperti ini. Oke, untuk penekanannya karena oke, cuma tangan satu, ini kita bisa lakukan seperti ini. Oke, saya coba dulu. Oke, kita coba tekan, kita lepas dari kunci kontaknya. Oke mas, sama coba mas. Oke, sip. Oke, sudah masuk dan sudah sisa sekali. Dan ini dijamin untuk air yang masuk ke dalam tangki ini berkurang atau mungkin sudah rapat sekali, jadi airnya tidak bisa masuk. Itu kita akan coba lepas. Oke, ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman. Tips cara mengatasi sebuah motor yang berbet atau mogok, kita bisa melakukan pengecekan dengan mudah. Oke, kita cari yang termudah dulu, bagian tangki, bagian busi maupun pengetapan dari karburator. Ini ada airnya yang bermasalah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam berkarya, salam otomotif mekanik kreatif Jos. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.